Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulfiani, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 3, Kelompok 1. Saya merupakan salah satu pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidi Jaya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar menjadi sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan yang kedua adalah PPPK, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu satu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku pegawai ASN yang terdiri dari 12 butir. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objek dalam keseluruhan skema proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Adapun manfaat sistem merit bagi pegawai ialah yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua yaitu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Adapun jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan yaitu yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. 3, mutasi pegawai. Dan 4, penilaian kinerja. Selanjutnya, Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilan yang tidak sebatas mematikan gawai saja. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu untuk mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, aman menggunakan media digital atau digital safety. Adapun 4 pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan juga kecakapan dalam bermedia digital. Demikian review materi dari saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalam.